Halo semuanya, hari ini kita bakal jalan-jalan sebentar ke lingkungan kosmik kita buat kenalan lebih dekat sama dua jenis planet yang beda banget di tata surya kita. Udah siap? Oke, ayo kita mulai. Pasti pernah kepikiran kan, kenapa ya ada planet yang bisa kita injak, sementara yang lain cuma kumpulan gas raksasa? Nah, jawabannya itu bakal membawa kita dalam sebuah perjalanan, dari dekat matahari sampai ke ujung tata surya yang dingin banget. Yuk kita cari tahu rahasianya bareng-bareng. Biar gampang, anggap aja planet-planet kita ini terbagi jadi dua keluarga yang berbeda. Masing-masing punya ciri khasnya sendiri. Ada keluarga dalam yang tinggalnya dekat matahari, dan ada keluarga luar yang rumahnya jauh di sana. Oke, pertama kita mampir dulu ke tetangga-tetangga terdekat kita. Inilah planet-planet terestrial, atau bisa kita sebut juga dunia bebatuan. Mereka ini anggota keluarga dalam yang kecil-kecil tapi tangguh dan padat. Keluarga ini punya 4 anggota. Merkurius, Venus, rumah kita sendiri yaitu Bumi, dan si planet merah, Mars. Posisi mereka ini deket banget sama matahari, jadi ya mereka selalu mandi cahaya dan kehangatan. Nah, yang paling penting dan jadi ciri utama mereka itu, semuanya punya permukaan yang padat dan berbatu. Artinya, secara teori, kamu bisa mendaratkan pesawat ruang angkasa di sana dan ya jalan-jalan di atasnya. Mereka punya tanah, gunung, dan lembah, mirip-mirip sama bumi lah. Sekarang, yuk kita terbang lebih jauh lagi melewati sabuk asteroid menuju ke wilayah para raksasa. Selamat datang di dunia keluarga luar, para raksasa gas yang luar biasa besar. Anggota keluarga yang satu ini ukurannya gede banget. Kita ngomongin Jupiter, planet terbesar di tata surya kita, Saturnus yang terkenal dengan cincinnya yang cantik, plus Uranus dan Neptunus, si raksasa es yang dingin dan misterius. Nah, disinilah bedanya kelihatan banget. Planet-planet ini nggak punya permukaan padat buat diinjak, sama sekali nggak ada. Mereka ini cuma bola gas raksasa yang terus berputar di atas inti kecil yang mungkin padat. Jadi, mendarat di Jupiter itu rasanya bakal kayak nyoba mendarat di atas awan. Mustahil. Coba deh kita lihat tabel ini, biar makin jelas. Di satu sisi, kita punya planet-planet dalam yang kecil dan berbatu. Di sisi lain, kita punya planet-planet luar yang super besar dan isinya gas semua. Bener-bener dua keluarga yang beda banget, tapi tinggal di satu tata surya yang sama. Tunggu dulu, saya tahu pasti ada yang kepikiran. Pluto kemana? Dulu kan kita belajarnya ada 9 planet ya kan? Jadi, apa kabarnya si anggota ke-9 yang kecil dan jauh itu? Nah, ayo kita bahas. Ini pertanyaan yang bagus banget dan sering ditanyain. Jawabannya sebetulnya simpel. Pemahaman kita tentang tata surya itu berkembang. Jadi ini bukan berarti Pluto diusir atau gimana ya, statusnya cuma didefinisikan ulang. Jadi momen pentingnya itu di tahun 2006. Sebelum tahun itu, Pluto itu aman di posisinya sebagai planet ke-9. Tapi di tahun itu, Persatuan Astronomi Internasional, ini adalah badan yang berwenang ngasih nama benda-benda langit, mereka memutuskan buat bikin definisi baru. Hasilnya, Pluto dipindahkan ke kategori baru, planet kerdil. Loh, kok dibikin kategori baru? Soalnya, para astronom mulai nemuin banyak banget objek lain yang mirip sama Pluto di bagian luar tata surya. Jadi, mereka butuh cara yang lebih baik buat mengelompokkan semua penemuan baru ini biar gak bingung. Dan ternyata Pluto itu nggak sendirian loh, ada planet-planet kerdil lain yang juga sudah diakui. Misalnya Ceres yang ada di sabuk asteroid, terus ada Haumea, Makemake, dan Eris yang lokasinya jauh di dekat Pluto. Malah penemuan Eris yang ukurannya mirip-mirip Pluto itu jadi salah satu pemicu utama perdebatan ini. Jadi kesimpulannya gimana? Berdasarkan definisi resmi yang kita pakai sekarang, tata surya kita itu punya 8 planet, 4 dunia berbatu di bagian dalam, dan 4 raksasa gas di bagian luar. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran terakhir yang seru. Kita memang sudah berhasil mengelompokkan planet di lingkungan terdekat kita. Tapi, alam semesta ini kan luasnya luar biasa, penuh dengan miliaran galaksi lain. Siapa tahu, di luar sana ada jenis-jenis dunia baru yang aneh dan keren yang bahkan belum pernah kita bayangkan sama sekali, lagi nunggu buat ditemukan. Terima kasih sudah ikut dalam penjelajahan singkat ini.